mungkin di Indonesia atau di luar Indonesia khususnya saat ini, menurut ahli, apakah dalam psikologi forensik pembuktian yang kita pakai ini adalah pembuktian sosial atau pembuktian eksak atau pembuktian yang seperti apa? Kebenarannya itu. Majelis, ini saya harus cerita model lebih panjang lagi. Modelnya panjang sekali. Kalau ada 5, 6 atau 7 model yang bisa kita pakai untuk menyanggah premis saudara termohon. Intinya model-model yang dirumuskan oleh psikologi forensik terkait dengan kerja personil penegakan hukum, terkait dengan istilah beratnya judicial decision making process, proses pembuatan putusan judicial. Percaya kata psikologi forensik majelis, tidak seindah, tidak seideal, tidak senormatif yang diklaim oleh sistem peradilan pidana. Tidak selegal model itu loh Bapak Ibu. Psikologi forensik, saya majelis tidak bicara dalam konteks maaf personil penegakan hukum yang korup. Tidak, ini tidak ada urusannya dengan masalah korup. Tidak ada masalahnya dengan masalah penyimpangan. Tidak ada. Ini masalah proses berpikir manusia yang bekerja sebagai personil penegakan hukum. Proses berpikir manusia Bapak Ibu yang saya hormati terjelaskan lewat model itu tadi yang menunjukkan kepada kita, percayalah, Bapak Ibu semua yang saya hormati bisa mengklaim dengan segala macam bahasa berbunga-bunga ala legal model. Silakan mengklaim seperti itu. Tapi psikologi forensik tidak sepenuhnya teryakinkan bahwa Bapak Ibu bekerja mengacu semata-mata pada berkas, mengacu pada fakta di persidangan, mengacu pada peraturan perundang-undangan, mengacu pada nilai-nilai kehidupan yang hidup di tengah masyarakat, nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Tidak. Psikologi forensik tidak teryakinkan sepenuhnya oleh klaim legal model itu. Tidak sepenuhnya teryakinkan. Makanya banyak sekian banyak model. Nah, di sini majelis, kalau materi ini saya sampaikan di sekolah kedinasan, tempo-tempo peserta iklan itu ada yang marah. Ya, karena dianggap psikologi forensik ini jadi seolah-olah merendahkan proses berpikirnya personil penegakan hukum. Saya katakan tidak demikian maksudnya. Psikologi forensik itu hadir untuk mengecek psikologinya Bapak Ibu yang saya hormati. Psikologi. Dan psikologinya sekarang toga dilepas, palu disimpan, name tag disimpan. Bapak Ibu ini sama dengan saya. Demikian. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Terima kasih. Ya, berarti tadi modelnya yang public opinion, strategic model, dan yang tiganya belum dijelaskan ini, Pak. Panjang sekali. Panjang sekali. Saya sebut saja mungkin ya. Ya, sebut saja boleh, biar kita cari di garis besarnya aja. Ya, ada attitudinal model, model sikap. Perlu diperagakan tidak? Saya bisa peragakan dalam waktu 1 menit, bahwa Bapak Ibu jaksa berpikir dengan attitudinal model. Kalau dibolehkan oleh majelis, saya peragakan. Gimana? Coba Bapak Ibu jawab secepat mungkin ya. Jawab secepat mungkin. Dan jujur ya, spontan tadi. Kalau berpikir lambat, menjawab lambat, saya anggap Bapak Ibu tidak jujur. Tidak cocok jadi personil penegakan hukum. Karena tidak jujur. Berarti harus jujur. Ciri kejujuran, menjawab secepat mungkin. Jawab secepat mungkin. Spontan ya. Siap? Menjawab siap pun tidak menjawab. Siap Bu? Siap? Ibu tidak berani berkata karena terekam kan berarti suaranya. Ibu hanya berani aja. Ibu siap jawab? Siap ya? Siap. Sepasang suami istri datang ke pengadilan. Mereka akan bercerai. Kuasa asuh anak jatuh ke ibu. Ya, ini contoh attitudinal model majelis. Betapa mereka tidak ngecek berkas. Mereka tidak menanyai para pihak. Mereka tidak buka peraturan perundang-undangan. By default, cara berpikir mereka adalah mengadopsi nilai keyakinan gagasan yang sudah terwariskan dari tempo dulu, bahwa seolah bicara kuasa asuh yang paling mampu adalah ibu. Padahal kalau sungguh-sungguh mereka baca peraturan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, mereka akan temukan di situ bahwa ayah ibu dihubungkan dengan kata dan. Artinya kita tidak punya alasan dari sisi peraturan perundang-undangan untuk menganggap bahwa satu jenis kelamin lebih unggul daripada jenis kelamin lainnya ketika bicara pengasuhan. Maka ternyata Bapak Ibu bekerja berdasarkan attitudinal model.
Saya lanjut majelis. Model berikut. Lagi ya ke Bapak Ibu. Sebenarnya saya bisa bertanya ke majelis, tapi untuk menghormati persidangan yang mulia saya bertanya. Saya boleh tahu ketika Bapak-Bapak menangani sebuah perkara, apa yang harus Bapak cermati? 5 saja, coba. Pakai mikrofon. Pakai mikrofon. Supaya saya dengar. Syarat formil, material, kemudian locus tempus. Oke. Locus tempus habis itu. Sudah. Sudah ya? Sudah lah, yang 4 Pak. Coba. Saya boleh tahu, kalau di tingkat PN, maksimal berapa waktu yang Bapak punya untuk menyelesaikan satu perkara? Maksimal. Deadline. Apa? 3 bulan, 2 bulan adalah cara berpikir ala manajer. Jadi mereka kesampingkan aspek substansi hingga pada titik tertentu mereka harus sisir, mereka harus kikis kemungkinan mereka berkonsentrasi pada aspek substansi karena mereka dikejar oleh waktu. Ini disediakan sebagai case manager model. Jadi siapa bilang personil penegakan hukum semata-mata berfokus pada substansi? Kalau kita mau konsekuen bicara bagaimana merealisasikan keadilan para pihak, ya baca substansi, fokus pada substansi, betul tidak? Saya yakin betul. Tapi pada titik tertentu Bapak Ibu harus abaikan tanda petik substansi karena Bapak Ibu dikejar oleh waktu. Muncullah model case manager model. Berarti Bapak Ibu yang saya hormati ini bekerja tidak murni sebagai orang yang fokus mencari keadilan dengan menggali sedalam-dalamnya aspek substansi suatu perkara, tidak. Bapak Ibu harus berpikir, bahaya, deadline, marah pimpinan, segala macam. Itu contoh case manager model. Ada banyak lagi, tapi izin majelis saya pikir segitu dulu lah ya. Tentu sepertinya saudara termohon hanya ingin tahu saja ya. Paling tidak sudah ada beberapa model yang coba saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga sehat selalu dirahmati Allah dan juga diberi kesehatan. Aku doakan rezekinya selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalam lanjutan sidang PK 7 terpidana. Untuk saat ini ada 6 terpidana ya guys ya. Kecuali Sudirman yang belum bisa ikut menjalani sidang PK ini karena waktu itu pendaftarannya telat sendiri ya. Pada video tadi ada ahli psikolog forensik yaitu Bang Reza Indragiri yang sedang memberi kuliah gratis kepada hadirin yang menghadiri sidang PK ke-6 terpidana ini. Kemudian beliau menyampaikan tentang masalah peradilan yang diambil secara substansi aja. Jadi enggak semua peradilan itu harus dilihat dari substansi saja. Akan tetapi masalah substansi ini juga harus kadang-kadang dalam titik tertentu harus disisihkan. Enggak semata-mata bicara dalam mengacu dalam substansi saja. Beliau mencontohkan tentang masalah hak asuh, gitu. Tentang masalah hak asuh, yang mana ketika ada seorang suami istri datang ke pengadilan ya, untuk mendapatkan hak asuh seorang anaknya, gitu. Maka hal itu tidak melihat substansinya, tidak melihat peraturan undang-undangnya, akan tetapi ya pasti untuk hak asuhnya itu sudah jatuh ke pihak ibu. Itu secara logikanya semacam itu. Akan tetapi kalau lihat peraturannya secara substansinya, jenis kelamin ini tidak menentukan kalau lihat peraturannya. Tapi secara umum logika, itu yang mendapatkan hak untuk mengasuhnya, yaitu ya seorang ibu, dan itu pun disepakati oleh peserta sidang semuanya.
Maka Bang Reza ini dalam segi menyampaikan hal ini untuk proses peradilan ini, beliau mengajak coba berpikir tanpa melihat instansinya, tanpa melihat kamu di kelompok mana. Ketika itu sudah diletakkan, baik hakimnya, baik jaksanya, baik penasihat hukumnya, kalau itu sudah diletakkan semuanya, maka nanti akan memunculkan pemikiran satu, yaitu sifat manusiawinya itu, kemanusiaan. Kalau sudah menjadikan satu, maka akan mencari sesuatu kebenaran macam itu. Jadi emang beliau ini dalam ahlinya itu ahli psikologi forensik ya guys. Jadi ya mengutamakan bukan di substansi saja ya. Dia mengutamakan dari segi psikolognya. Oke lah, kita lanjutkan untuk video yang selanjutnya. Apakah saya boleh berlanjut tentang proses berpikir hakim majelis? Baik. Kalau dipandang tidak layak, saya berhenti sampai di sini. Baik, berarti majelis mengizinkan saya untuk lanjut. Baik. Saya diam sebentar untuk memastikan saya memilih kosakata yang tepat majelis. Saya karena ya serius majelis. Saya tidak mau memunculkan kesan bahwa saya sedang menghina lembaga peradilan, sama sekali tidak. Saya tidak mau memunculkan kesan bahwa saya melakukan ya katakanlah contempt of court atau tidak. Saya menjunjung penuh rasa hormat saya terhadap institusi peradilan, terhadap majelis. Saya lanjut majelis? Silakan, Pak. Baik. Tadi saya sudah sampai pada sebuah simpulan. Jaksa tidak mungkin bergeser mencari faktor situasi. Sebagaimana advokat atau pengacara tidak mungkin bergeser mencari faktor disposisi. Nah, sekarang bagaimana posisi hakim? Begini. Sudah barang tentu dengan duduk di tengah. Kenapa saya harus melihat saudara terus ya? Jadi kesannya saya jadi malah berpihak nih. Saya lihat majelis saja. Sesungguh majelis saya merasa merasa rendah lah duduk di kursi ini. Jadi berat juga menatap ke arah majelis. Apalagi karena posisinya kan berbeda. Mendongak bukanlah sebuah posisi yang menyenangkan untuk dilakukan. Tapi ya sudah tidak apa. Dengan duduk di tengah, maka kita terus-menerus yakinkan diri kita bahwa hakim berada pada posisi yang netral. Ibarat sebuah garis, di sini kutub sebelah sini ada penasihat hukum, di kutub sini ada jaksa, di tengah adalah hakim. Normatif seperti itu. Tetapi dengan segala hormat majelis, saya tidak teryakinkan. Saya tidak teryakinkan. Kenapa? Karena saya bisa dikoreksi sekiranya saya salah, mohon dimaafkan. Berkas yang diterima pertama kali otoritas pengadilan bukanlah berkas dari kedua belah pihak, tidak. Berkas yang diterima sejak 0 km, bahkan sebelum persidangan pertama berlangsung, adalah berkas yang diperoleh dari jaksa. Itu mengakibatkan betapapun secara teoritis hakim berada di tengah, tapi dari sudut pandang psikologi forensik, saya punya alasan paling tidak untuk khawatir atau menduga-duga bahwa karena berkas yang diperoleh sejak awal hanya dari satu pihak, maka sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, framing terhadap proses persidangan yang mulia ini adalah framing sesuai potret situasi yang dibangun oleh jaksa. Dengan demikian, secara aktual, menurut saya majelis dengan segala hormat, hakim tidak berada di tengah. Tapi bandul itu berada di salah satu sisi. Karena hakim sudah terframing oleh berkas yang sejak awal, bahkan sejak sebelum dimulainya persidangan, hanya diberikan oleh salah satu pihak. Framing sudah berlanjut. Dari situ ingin saya katakan, pertama, betapa beratnya tugas penasihat hukum. Karena penasihat hukum, maaf kalau kosakata saya tidak baik majelis, penasihat hukum harus bekerja keras untuk membetot kaki hakim, untuk berpindah dari satu kutub
ke kutub netral kembali, bahkan syukur-syukur pindah ke kutub mereka. Dengan kata lain, ketika persidangan ini dimulai, pihak jaksa sudah mendapatkan bonus 1 poin. Sementara penasihat hukum 0. Tugas mereka adalah mengembalikan kedudukan ke 0-0, draw, imbang. Bahkan syukur-syukur mereka berusaha mengembalikan posisi ke 0-1. 1 untuk mereka. Dengan kata lain, dalam bahasa psikologi begini majelis, hakim sejak awal sudah mengalami framing. Yang harus dilakukan adalah deframing, menetralisasi efek framing, kemudian reframing, membangun framing ulang sebagaimana yang diinginkan oleh pihak seberang. Dari situ majelis, saya terus terang jadi lupa pertanyaan saudara pemohon apa. Tetapi yang ya, terus tapi mudah-mudahan ini relevan. Mudah-mudahan saudara ahli terangkan. Ya. Tentang praduga tak bersalah tadi ya. Nah, kalau saudara pemohon mengatakan bagaimana pandangan saya tentang praduga tak bersalah, izin majelis, saya dari sudut pandang keilmuan saya yang jelas punya keterbatasan ini, saya tidak teryakinkan. Saya tidak yakin siapapun di ruangan sidang yang mulia ini, baik itu dengan segala hormat otoritas kejaksaan, otoritas advokat, dan dengan segala hormat otoritas hakim, sungguh-sungguh berada pada titik praduga, berada pada titik netral. Saya tidak yakin. Dengan segala hormat. Demikian. Jadi saya tambahkan sedikit lagi supaya tuntas. Memang menjadi kerja yang luar biasa berat bagi terutama otoritas hakim untuk tidak terframing baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sadar tidak sadar, tidak terframing sejak awal oleh berkas yang disodorkan oleh jaksa. Itu kerja yang luar biasa berat. Kalau kita bersepakat bahwa setiap manusia punya kecenderungan untuk menjaga konsistensi perilaku, maka resiko yang mungkin muncul adalah confirmation bias, bias konfirmasi. Apa itu bias konfirmasi? Proses persidangan ini dari kacamata jaksa, dari sesi ke sesi, dari saksi ke saksi adalah proses konfirmasi belaka. Terus menerus mereka berusaha menciptakan sebuah situasi agar keyakinan mereka semakin teguh, semakin teguh, semakin teguh, dan seterusnya. Confirmation bias. Jadi mereka akan saring informasi. Mereka akan pilih mana informasi yang sekiranya akan memperteguh posisi mereka bahwa terdakwalah dalam kurung faktor disposisi lah yang bermain dalam peristiwa pidana ini. Sebaliknya demikian pula, penasihat hukum mereka juga akan terperangkap dalam confirmation bias. Bahwa mereka akan terus-menerus berusaha mempertahankan posisi mereka, meneguhkan keyakinan mereka bahwa faktor situasilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa pidana ini. Bagaimana dengan hakim? Tadi saya katakan majelis, kalau kita bersepakat bahwa pada dasarnya fokus dulu. Maaf. Kalau kita bersepakat bahwa dengan segala hormat, seandainya toganya dilepas, seragamnya ditanggalkan, dengan segala hormat majelis juga mungkin melepas toganya, meletakkan palunya, saya yakin bahwa proses berpikir kita sama, yaitu manusia. Dan manusia punya kecenderungan untuk mempertahankan keyakinannya, perilakunya, sampai melakukan bias konfirmasi. Hakim yang sudah berada di satu kutub framing tertentu akan terdorong secara manusiawi untuk mempertahankan keyakinannya, keteguhannya. Sehingga sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja terperangkap dalam sebuah bias konfirmasi, confirmation bias. Jadi benarkah ada azas praduga tak bersalah? Di buku ada. Dalam prakteknya, izinkan saya untuk menjadikannya tanda tanya. Dari kelanjutan keterangan dari beliau tadi, Bang Reza Indragiri menyampaikan bahwasannya persidangan tersebut ini sudah dari awal sudah tidak imbang, guys ya. Karena apa? Karena menurut pandangan beliau sudah terframing, ya, seorang hakim itu sudah terframing dengan berkas yang sudah disodorkan oleh jaksa. Artinya itu kan di situ ada jaksa, ada penasihat hukum, ada hakim.
Nah, ini kan yang berargu argumen kan antara jaksa dan juga penasihat hukum ya. Artinya ini dimenangkan, bukan dimenangkan ya. Untuk sementara ini ya, jaksa ini dinilai sudah unggul 1-0. Sedangkan hakim ini sudah terframing dengan berkas-berkas yang disodorkan oleh jaksa. Lagi dan lagi, Bang Reza Indragiri ini untuk mengedepankan kemanusiaannya. Jadi jabatan ataupun yang dipakai lah dalam institusional tersebut, dalam persidangan itu coba diletakkan, akan tapi kita kembali dalam logika kemanusiaannya. Jadi ini nasihat sangat bagus sekali ya dari Bang Reza Indragiri, dengan tujuan apa? Supaya dalam persidangan ini bisa menentukan peradilan yang seadil-adilnya. Tanpa melihat sana sini, yang dicari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Gimana guys, menurut kalian guys? Dari paparan Bang Reza Indragiri, mungkin kita ada sedikit pandangan berbeda sesuai karena dengan keilmuannya kita masing-masing, kita hanya mengamati sedikit aja ya guys ya. Silakan berkomentar yang bijak, jangan lupa subscribe dulu guys ya. Kita doakan aja semoga peradilan dengan seadil-adilnya untuk menemukan kebenaran, bukan pembenaran, terbukti, dan juga orang-orang bisa mendapatkan semua keadilan yang sesuai dengan aturannya dan yang sebenar-benarnya adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.